Adia, kami datang. Tanda bintang kakak-kakak tanda sekte hewan ini kok tak berpenghuni? Apa ini Shen Li adik kami? Benarkah dia di sini? Menurut kabar terbaru, adik kami diadopsi oleh pemimpin sekte ini. Tapi tak ada. Di mana ya sekte hewan ini kelihatan tidak terhormat. Adik kecil kami, hati-hati jangan terjerat. Sekte hewan? Aku tahu adikku di mana. Fata, ayo, jangan pergi. Masih ragu-ragu. Kata senior dulu, pria di sini semua luar biasa. Malam ini, aku pilih satu deh. Mau coba main perosotan di otot perutku yang 8 ini? Pinggangku sangat lentur. Mau coba motor listrikku? Fata, aku memang tak bisa apa-apa. Tapi aku bisa panggil kamu Tuan. Aku jadi anjing kecilmu. Wah, gugu. Tatanya harus mencari pria berjaka untuk dengan cepat meningkatkan kultivasi. Main banyak wanita. Tidak bermoral. Wah, itu putra mahkota Haicheng, Fu Wenjing. Konon dia telah lepas duniawi. Tak tertarik wanita. Kenapa bisa sampai ke sini? Bar ini milik temannya, dia diundang buat peresmian. Nyari perjaka susah. Terlalu sulit. Siapa dia? Kelihatan familiar. Tampangnya cukup rapi. Fisiknya gimana ya? Wah, ketemu. Malam ini dia milikku. Iya. Jurus rahasia hewan. Jurus basah, kata senior, paling cocok di bar. Radu, wanita yang tadi. Maaf, Tuan. Saya bersihkan. Gak usah. Ayo ikut aku pulang. Kubelikan baju baru. Nona muda. Salah orang, Nona. Model pria ada di sebelah. Kok bisa begini? Katanya si trik ini pasti berhasil sama pria. Hei, akhirnya aku temukan kamu. Rayuan model sekarang semua aneh. Adek-adek aja panggil kakak adik. Aku lagi sibuk, jangan ganggu. Model apaan? Kami kakakmu. Nama aslimu Shen Li, anak keempat keluarga Shen. Ngomong apa sih? Aku itu anak yatim. Orang tuaku dulu diburu musuh. Kau hilang di gunung. Ibu stres sampai gangguan mental. Ayah cari 18 tahun baru tahu kau diadopsi hewan sehat. Ini foto keluarga kita. Dan laporan tes DNA. Kalau masih tak percaya, bisa verifikasi di polisi. Valian. Dik, kami terlambat datang. Biarkan kau sendirian di luar selama bertahun-tahun. Ayo pulang dengan kami. Ayo pulang sekarang. Aku belum bisa pulang sekarang. Ada hal harus kulakukan. Oh begitu. Dik mau balas dendam pada sekte. Sebagai kakakmu, kami pasti akan bantu. Kakak tertua, itu kan Fu Wenjing. Dia sangat religius. Pantang sentuh wanita. Benar. Dan kabarnya juga, besok dia akan bertapa dan berdoa. Cari yang lain saja. Ini terlalu susah. Lalu apa?
Aku kan pemimpin hewan sek. Seberat apapun, dia cuma laki-laki. Aku tahu caranya. Kak Fu Wenjing janji latihan denganku. Tapi sekarang, dia malah mengurung diri. Kalian harus mendukungku ya. Apa? Godel lalu kabur? Dia tega meninggalkanmu. Sudah, jangan sedih. Kami bantu carikan solusi. Ayo, adik, ikut aku. Kami bawa kamu temui seseorang. Anak durhaka ini. Tinggalkanmu begitu saja. Tenang saja, kamu tidak sendirian. Ibu pasti belamu. Dia menyepi di Gunung Kingmang. Sebulan lamanya. Pergi saja ke sana. Katanya ibu yang menyuruh. Nanti di gunung, kalian selalu berdua. Jodoh akan terjadi. Terima kasih, Bu. Beritahu Fu Wenjing. Kalau kau tolak baik-baikku kali ini, aku akan ambilkan gantung diri di Kingmang. Siap, Nyonya. Dik, waktumu tinggal semenit. Cepat masuklah. Makasih, Kak. Nanti aku cepat pulang setelah berhasil. Kau lagi? Kok bisa masuk? Nama saya Shen Li. Saya dikirim Nyonya untuk merawat Tuan. Percuma, wanita yang dikirim ibu dulu kabur karena tak tahan hidup di sini. Kau pun pasti kabur. Paling lama 2 hari. Tak perlu layani aku. Pilih kamar sesuka hati. Jangan ganggu bacaan. Sutra berkata, rupa hampa, hampa rupa. Semakin dipendam api nafsu saat meledak, malah meledak. Fu Wenjing, tunggulah. Siapa suruh kau berpenampilan begini? Ah, Tuan muda. Aku ingin jelaskan. Sudah. Ku benci perempuan tak setia. Langsung berkemas dan pergi. Tuan muda. Nyonya yang suruhku begini. Bila aku melayan Tuan baik, akan diberi uang banyak. Aku dari desa terpencil. Ayah judi. Ibu sakit. Adik perlu sekolah. Jika Tuan juga mengusirku, berarti aku sudah mati. Aku takkan lagi merendahkan diri setelah mengalahkanmu. Kubalas dendam dengan meninggalkanmu nanti. Bukankah penganut Buddha itu penyayang? Pasti Tuan tak tega. Pergilah ganti baju sekarang. Ingat baik-baik. Jangan diulang. Tapi, aku tidak punya baju lain lagi. Pau. Pakai baju milikku dulu saja. Besok kubawakan yang baru. Tuan muda, sudah siap. Tuan muda, belum makan kan? Ini makanan vegetarku. Silakan dicoba. Aku baca kitab dulu. Tidurlah dulu. Baik, maksudnya begitu. Fu Wenjing, bersiaplah.
Apa yang kamu lakukan? Aku bilang tidur sendiri, bukan ajakan tidur bareng. Tuan muda, Tuan salah paham. Hamba gadis desa tak berani bermimpi. Hamba lihat dingin di gunung malam ini. Tuan mungkin kedinginan, bawakan selimut. Kenapa aku selalu overthinking? Niatnya baik, malah ku salah artikan. Tunggu, ikannya dapat. Pakai jaket, jaga jangan kedinginan. Setuju. Ilmu He Huanzong mundur demi serang. Rasa kasihan pria adalah langkah pertama kejatuhannya. Fu Wenjing, keraguan di matamu semalam jelas kulihat. Kali ini, cukup usaha kecil untuk taklukanmu. Hanceng dibuat piring kristal untuk Zhao Feiyan. Nampan kristal khusus dibuat, tatapan tuan muda sekarang lebih terpesona darinya. Zhao Feiyan bisa menari di telapak tangan. Tapi tarianmu lebih hebat. Dia masih jauh kalah. Mudah, Tuan. Makanan sudah siap. Mau makan dulu? Atau Aku ingin makanmu dulu. kau terpana, kan? Aku tahu kau tak tahan. Hanceng dipesan piring kristal untuk Zhao Feiyan. Menarinya di telapak tangan. Tatapanmu sekarang lebih memukau daripada dia. Zhao Feiyan menari, langkahnya tumbuh teratai. Kaisar Hanceng terpaku, tak mau beranjak. Kau nyaris setara dengannya. Tuan muda, mau makan dulu atau membaca doa? Aku rasa lebih baik aku panggil pendeta untuk mengusir sesuatu yang ada padamu. Dia pergi. Alur cerita ini jadi kacau. Konyol tapi menggemaskan. Hari di gunung sangat damai. Itulah dia orangnya. Selalu berpuasa. Aku terpaksa ikut. Ternyata Dia pergi begitu cepat. Ia tidak berbeda dari wanita lainnya. Anna, aku gelisah malam ini. Tunggu, mau kemana? aku cuma tidak melakukan apa. Aku tidur dulu, kamu juga istirahatlah. Malam-malam pakai baju begitu mencurigakan. Jangan-jangan dia mata-mata saingan. Pergi menyampaikan pesan. Aku mau makan daging. Aku bukan kelinci, tiap hari cuma sayur. Mana tahan? Aku salah paham. Sepertinya jujur. Tuan muda. Here. Untukmu, nanti tak perlu ikut makan sayur. Harus manfaatkan ini. Jurus keempat buku Hahuan.
bermakna ganda. Kalau begitu, Tuan Muda mau coba makan daging juga. Apa maksudmu? Maksudku, mau makan steak bersama. Tidak perlu. Tuan Muda, tatanya terlalu lama sayuran. Tidak baik untuk pria. Shenli, kamu memang begitu. Makan itu harus seimbang. Daging dan sayur baru bergizi lengkap. Wajahmu merah sekali. Sepertinya trikku berhasil. Tuan Muda, fisikmu lemah hingga tak bisa makan daging. Jangan lanjutkan. Kalau begitu, aku suapin steak untukmu. Dia. Kenapa datang, kakak? Fu Wenjing kan vegetarian terus. Kamu mungkin tak tahan. Aku bawa ayam goreng dari syuting, cobain dong. Dulu di sekte, kakak senior selalu memanjakan aku. Nyaman seperti di rumah. Kakak ketiga, aku ingat. Kamu kan aktor. Tolong bantu aku. Temani akting. Nah. Ibumu sudah jual kamu 50 yuan ke aku. Pulang sana hangatin ranjangku. Nggak mau. Aku pasti nggak akan ikut. Tolong. Lepaskan! Kamu siapa? Jangan ikut campur. Dia tunanganku. Kami akan menikah sebentar lagi. Jangan kira aku percaya lelaki asal-asalan. Abu, kami bisa buktikan. Buktikan. Cuma ini. Akting harus sempurna. Pulang. Baiklah. Kamu tunggu saja. Rupa adalah kosong. Kosong adalah rupa. Tuan Rupa. Jurus hewan Zong kelima. Pahlawan gadis pura jadi nyata. Selalu manjur untuk pria sok suci. Nona, aku benar-benar frustrasi, sangat frustrasi. Bagaimana ini? Sumpahku rusak. Tidak. Tidak boleh. Potong pikiran kotor, selesai. Tuan, tentang hari ini. Terima kasih. Kamu baik saja. Kamu sedang apa? Oh, gak ngapa-ngapain. Bukan urusanmu. Keluar dulu, ya. Aku paham. Dia melanggar sumpah. Minta ampun pada Buddha. Kalau begitu, aku tambah api kemarahan di kepalanya. Pedang. Tuan Muda, sepertinya kakiku keseleo. Bisa enggak? Gendong aku pulang. Jangan main-main denganku. Aku pergi. Beneran keseleo, Tuan Muda. Aku jujur tadi.
Lihatlah. Kalau kau nggak suka, aku takkan muncul lagi di hadapanmu. Jangan salahkan aku sembarangan. Dia beri makanan tanda terima kasih, aku malah salah sangka. Aduh. Pria memang tak tahan lihat. Wanita menangis. Tuan muda, aku mau mandi. Bisakah kamu bantu aku? Kamu ngomong apa sih? Kita berbeda. Mana bisa ku bantu? Bukan minta dimandikan. Cukup gendong aku saja. Selesai, panggil aku. Kenapa? Kau tidak apa-apa. Shenli, Shenli, Astata, Sien. Tadi aku mau ambil handuk. Tanpa sadar keseleo lagi. Tuan muda, sudah selesai. Bisa tak? Gendong aku pulang. Kau bilang semua hampa, tapi menutup mata. Buka matamu dan lihat aku. Aku tak percaya. Kau tak merasa. Aku kenapa ya? Sarapan sudah siap. Tubuhmu benar-benar menarik. Dia biasa tidur awal. Kenapa belum bangun? Tuan. Tuan. Aku bisa sendiri kok. Kau pergi saja sarapan. Biar aku yang membereskan. Nggak perlu. Cepat pergi. Sangat aneh. Ini mah cuma spray. Ada yang malu-maluin. Tuan muda, mau tidak? Ku bantu mencuci. Ini barang pribadi, aku yang urus. Barang pribadi apa? Maksudku spray tadi. Oh begitu. Jadi, tinggal selangkah lagi, enggak? Teh, kamu kenapa sih? Santai, ini cuma akting. Kak, bawaannya itu. Ini kitab rahasia terakhir sekte. Ini minyak ajaib India dari kakakmu. Efeknya luar biasa. Ini baju kusam kakak ketigamu. Sangat mematikan. Dijamin cepat dapat momongan. Bowenjing dengan 3 benda ini. Kenapa hari ini terus melanggar? Tidak boleh. Malam ini baca sutra cepat.
Tenangkan pikiran. Kitab rahasia hewan, rahasia inti hewan, ada dalam 3 tingkatan. Pertama, tingkatan fisik. Berpelukan. Bersaling. Yin yang bersatu. Bergairah. Kedua, puncak ki, serap energiin. Menyerap yang. Naga harimau berpusar. Energi menyatu. Satit. Fuwenjing. Tak kuduga, sutramu kuganti dengan kitab rahasia aliran kebahagiaan. Seni sanggar yin yang. Tuan muda. Tuan, kenapa? Mimisan. Aku baik. Cuma mandi air dingin, agak pilek aja. Tuan muda, kaki saya sakit. Bisa bantu oleskan obat? Aduh. Tidak. Puncak ilahi. Nafsu sama dengan kebahagiaan Zen. Dunia adalah nirwana. Mai. Esi. Kehilangan kendali. Tuan muda, kau ini. Cepat pergi, lupakan aku. Tuan muda. Kau bisa sakit menahan begini. Apa yang terjadi? Aku sudah ikuti panduan dengan benar. Jangan-jangan. Dia tidak bisa itu. Tolong. Ada orang di sini? Dekantang, apakah kamu tersesat? Fata. Apa kau bidadari dari gunung? Kalau kau bukan dari dunia fana, aku rela meninggalkan duniawi demi dirimu. Kuharap kau merasakan ketulusanku. Izinkan lihatmu. Pasti karena mereka terlalu mirip. Hingga membuatku kacau. Ya, selama dia tidak ada di sini, aku takkan melanggar lagi. Panggilanku apa? Ku coba ingat. Akan ku turun gunung ambil uang, bayar gajinya, usir dia. Tuan muda, ini sup tonik khusus untuk Tuan, cicipilah. Taruhlah aku tak haus.
Lonceng ini sangat mirip dengan yang dulu kupunya. Sok suci. Tasbih hampir berasap. Abu, aku turun gunung sebentar, tunggu di sini. Masih tak kalah dengan caraku. Aduh, Tuan Muda. Abu, kakiku sakit lagi. Bisakah bawa aku ke klinik? Naik kereta gantung sendiri. Tuan Muda, lihat hutan ini, subur dan hijau. Sama sepertimu. Tak disangka. Baju Tuan Muda gampang sobek. Aduh. Otot dada Tuan Muda keras sekali. Tak tahu malu. Stanley, jangan nakal. Biksu pantang ternyata bereaksi. Ku kejar saja. Mungkin bisa kudapatkan. Aku harus pergi dari sini. Tak jumpa dia, takkan langgar sumpah. Tuan Muda, kau bangun. Teknik hewan gerakan 6. Lembut dan penuh perhatian. Seberat apapun hatimu, pasti akan luluh di hadapan rayuanku. Sudah bekerja keras, ini gajimu. Apa? Kabur begitu saja? Apen, Fu Wenjing berani meninggalkanmu. Dasar brengsek. Orang tua akan adakan pesta perkenalanmu. Akan kuhadirkan pemuda terbaik Hai Cheng untuk kau pilih. Fu Wenjing pasti diundang. Nanti aku suruh keamanan mengunci semua gerbang. Bagaimana dia bisa kabur? Var, temani aku berpura-pura, ya. Kakak selalu siap membantumu. Hanya kakak yang bisa andalkan di saat genting. Keamanan utama butuh bantuan kedua kakak. Katakan saja, rela kami lakukan apapun untuk kebahagiaanmu. Semua siap, tinggal waktu. Fu Wenjing, kau akan kujebak di pesta nanti. Wah, Pak Wang, lama tak jumpa. Hidangannya enak. Hari ini Shen Li, putri saya, resmi kembali ke keluarga Shen. Terima kasih sudah hadir. Wow, astaga, cantik sekali.
Santai saja. Zenly. Karena kamu kelamaan keluar rumah, jadi aku ikut telat. Nyampe udah mau bubar. Ingat, ini pesta keluarga Shen. Wajib hadir. Nanti ikut aku meminta maaf kepada keluarga Shen. Jangan cemberut. Awas saja aku habisi kamu. Apa hubungannya dengan urusanku? Aku minggat saja. Ini adalah fenomena yang sangat menarik. Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan aku yang jadi sasaran. Besa. Mau lari? Gampang amat. Orang ini terlalu mencolok. Kenapa? Awas! Kenapa? Tuan Fu sengaja merangkulku. Apu. Aku tidak. Hanya saja takut bajumu kotor. Zenly. Tunggu saja. Ngapain menjauh? Kenapa? Takut kau dimakan. Kamu baik saja. Kamu! Bangsat! Kamu sedang apa sih? Ikut aku. Kenapa ikut si brengsek itu? Kamu rela diperlakukan begitu? Maksudnya kak ketiga. Sudah kuduga. Dia masih sayang padaku. Tuan muda, kamu yang membuangku. Sekarang aku yang disalahkan. Aku tak mau kau. Lantas kau hancurkan dirimu. Merusak diri. Setelah kau pergi, mereka datang lagi. Karena kau tinggalkan aku, mereka culikku. Aku wanita lemah tak berdaya. Ali, maafkan aku. Aku tak berpikir. Ini salahku. Mulai sekarang, ikutlah denganku. Aku pasti lindungi kau. Tuan muda, aku bukan orang tak berharga. Tak bisa terima kebaikanmu tanpa sebab. Aku pulang dulu. Ali, aku tak pernah bermaksud begitu. Aku salah. Jadilah sekretariku di Fu Group. Ibuku tak di rumah, kau bisa tinggal sini. Mau bawa aku kemana? Aku belum setuju. Rupa adalah kosong. Kosong adalah rupa. Rupa adalah kosong. Kosong adalah rupa. Mati ya memang mati. Besok pagi jam 8 pagi, aku jemput kamu ke kantor. Aneh sekali. Tidak. Jangan-jangan dia suka aku. Fu Wenjing, karena kau datang sendiri, kau
kali ini kau takkan bisa lolos lagi. Tuan, hamba gagal. Shen Li berhasil kabur. Sampah. Hal sederhana saja tak becus. Jika kekuatannya meningkat, tak ada yang bisa mengalahkannya. Dalam 3 hari, habisi dia segera. Jika kamu gagal, keluargamu siap-siap saja bertemu mereka di alam baka. Tenang saja, Tuan. Hamba sudah menyusup ke grup Fu, akan segera bertindak. Berdua. Anda sekretaris Shen? Ya. Wakil direktur memintaku menunjukkan kantor. Ikut saya. Anda, anak badan, Tidak apa. Tiba-tiba pengen ke toilet. Tak bisa temani kamu. Direktur Fu. Direktur Fu. ini orang yang aku kenal. Biarawan cupu itu? Liurnya menetes Nyonya Shen. Memalukan aku. Fu Wenjing, tunggu saja. Ayo cepat ikuti. Direktur Fu. Semua, dengarkan. Ini sekretaris Shen, staf baru. Segala urusan kerja akan ditangani dia. Ya, semua orang berani melawan bos besar. Siapa dia sebenarnya? Direktur Fu sendiri yang antar dia. Tenang, saya akan melayani Anda baik-baik. Lebih perhatian dari tasbih. Kerjakan tugasmu. Dulu ku kejar, kau menolak. Sekarang giliranku menyiksamu. Direktur Fu, dokumen dari pemasaran. Di bagian ini. Taruh saja di sini. Oh, benar. Halaman 3. Kayaknya ada masalah. Jadi, aku coba ubah sedikit. Mohon maaf, Bapak Fu. Saya. Biar saya saja. Kamu begitu! Engs! Dada keras ya. Bagian lain gimana ya? Pak Fu, begini ini. Mirip kayak di film. CEO yang selingkuh. Dan sekretarisnya. Jangan ngawur. Tapi, ada sesuatu di baju Pak. Giliran saya. Astaga, Pak Fu. Lah, katanya anti wanita. Suara ibu ini. Jangan-jangan sekretaris baru. Pak Fu, kakiku sakit. Boleh tiupkan?
Diam. Pak Fu, pahaku, tetil ya. Aduh. Halo. Apu. Pak Fu, rapat dimulai. Keluar! Pak Fu, kakiku masih sakit. Pak Fu, jantungmu kenapa cepat? Iya kan? Dan seru banget juga. Pak Fu, sudah peluk, lanjut saja beneran. Stanley! Nyari pacar kok susah banget sih? Ayo mulai. Pendapatan perusahaan kita naik sebesar 5,6% dibanding periode yang sama pada kuartal. Tapi margin laba tidak naik signifikan. Penyebabnya, karena harga tidak naik, tapi biaya terus meningkat. Nah, Pak Fu, ada masukan untuk laporan ini? Jangan bergerak. Ini gara-gara kamu terlalu kasar. Rapat ditutup. Ada apa, Pak Fu? Ini semua salah kamu. Sakit banget. Kalau gitu, aku bantu kamu ya. Dokumen perlu tanda tangan, Pak Fu. Mengerti. Nanti ku tunggu di sana. Lah, Bukannya kakimu keseleo. Kok bisa lincah? Soalnya dipijat, Pak Fu. Lebih baik. Lembur sampai tuntas malam ini. Ngapain kerja? Kan mau cari pacar. Nambah pengalaman. Gagal dapat pacar. Malah jadi harus lembur. Fu Wenjing, gue dendam. Stanley, kemarin di sekte Huan kau lolos, kali ini kau takkan bisa kabur. Tidak usah. Baik.
Sudah larut. Ayo pulangkan dia. Senli, kau di dalam. Senli, hari ini tak perlu lembur, cepat pulang. Sudah pulang ya? Tak ada yang bisa selamatkanmu. Lepaskan! Satpam, cepat ke sini. Siapa yang suruh kau? Sakit. Adik, kau target mereka. Masuk ruang rahasia. Sekte Huan-Huan akan kau pimpin. Maaf. Ini salahku. Harusnya ku jaga kamu. Maaf. Pasti pembunuh klan hewan yang menargetku. Fu Wenjing. Aku ketakutan. Sudah lewat, kamu sekarang aman. Sudah. Aku berjanji ini takkan terjadi lagi. Tenanglah. Takkan ku tinggalkan kamu. Pulang yuk. Aduh. Fu Wenjing. Aku takut. Tidur nyenyak. Masalahnya dengan siapa? Kalau tadi aku terlambat sedikit, dia mungkin sudah. Apapun, mulai sekarang selama aku ada, aku pasti jaga kau. Segera urus ini untukku. Aura orang itu sama persis seperti yang kucium di sekte hewan. Mungkin dia pembunuh sekte hewan. Meski ini tak disengaja, lain kali belum tentu. Aku tak bisa pasif. Aku harus segera meningkat. Ambil apa, aku bantu. Yang itu bagus. Esa. Pak Fu, kenapa ambil barang susah? Badanmu kok kaku banget. Abu. Apa ini? Di bawah. Jangan main-main. Esa.
Nanti aku buat sarapan. Kamu mau sarapan? Atau mau yang lain? Pak Bo, panas sekali. Bagaimana kalau aku bantu tenangkan? Degup jantungku kencang. Apa aku benar cinta Shenli? Wenjing, kuantar. Aku sudah. Lanjut saja. Astaga, bukan begitu. Apa? Oke, aku mengerti. Aku keluar dulu. Istirahat saja di rumah. Kak, ini aku. Ada sedikit masalah. Aku butuh bantuanmu. Ada orang. Harus kuhadapi sendiri. Dia sangat waspada. Aku harus jadi umpan. Biar dia bertindak. Tidak. Kau yang hancurkan Hehuan Zong. Penciumanku tajam. Aroma tubuhmu persis seperti yang kucium di sekte Hehuan. Memang aku lalu, dengan kultivasiku, trik recehmu tak berguna. Mengapa kau bunuh seluruh keluarganya? Biarkan aku mati mengerti. Tidak. Seluruh sekte Hehuan mati karena kau. Seandainya mereka menyerahkanmu malam itu, mereka tidak akan mati. Apa katamu? Tenang. Kau akan segera bertemu mereka di alam baka. Tangkap dia! Uduh! Tidak terluka. Ini Shenli, kau akan membunuh mereka juga jika tetap di sini. Mereka akan bernasib sama seperti Zong Hehuan. Tangkap hidup-hidup. Apa maksud ucapannya? Apakah aku membahayakan keluarga jika tetap di sini? Ahli, jangan dengar dia. Keluarga Shen tak selemah itu. Fokus saja ke Fu Wenjing. Fata, Hehuan Zong penuh master. Dimusnahkan juga. Aku tak mau kalian celaka. Jika terpaksa, aku akan memaksanya. Buku rahasia Hehuan Zong. Menyerap energi pria. Gerakan pertama. Basah tak sengaja. Gerakan kedua. Mundur untuk maju. Gerakan keenam. Kelembutan bak air. Perhatian dan empati. Rupanya ini semua rencana. Iya. Pak Fu, semalam aku rindu berat. Jadi, Inikah niatmu mendekati aku? Menyedot energiku. Pakai cara murahan seperti ini. Kupikir kau itu. Kau benar-benar membuatku mual. Fu Wenjing, bukan begitu. Dengarkan aku. Mau jelaskan bagaimana kau menipuku. Aku seharusnya sadar. Mulai besok, jangan kembali ke kantor. Aku akan tambahkan gaji 3 bulan. Pergilah sekarang juga. Keluar dari kantorku.
Shenli, pada akhirnya kau akan membunuh mereka seperti nasib sekte hewan. Aku tak mau pakai cara ini. Tapi sekarang, ini sudah masa hidup dan mati. Harus ambil risiko. Fu Wenjing, kau takkan biarkan aku celaka. Aduh. Fu Wenjing, aku jujur. Minum segini banyak buat apa? Ini obat perangsang. Hanya begini. Kau mau dengar? Gila kau! Aku sakit. Tolong. Tumohon. Panas. Tolong. Aduh. Shenli, kau sadar apa yang kau lakukan? Shenli, besok jangan menyesal. Lepaskan. Diam! Pak Fu, tak apa. Istirahatlah yang cukup. Ya, aku mengerti. Gagal lagi. Fu Wenjing, kau kejam. Tak mau sentuh aku. Sekarang juga keluar dari kantorku. Fu Wenjing, karena kau benci aku tak akan buang waktu lagi padamu. Sungguh. Oh. Mo, aturkan kencan buta, oke. Segera aku atur. Adikmu sudah tidak terpaku pada satu pria saja. Kok tak ada perjaka? Sudahlah, situasi genting. Terima saja. Kok kamu? Kau tega tinggalkan Shenli. Dia bagaimana? Sudah tak ada hubungan. Shenli adakan kencan buta di kafe. Banyak pria berbakat datang. Aduh, betapa baiknya gadis ini. Sayang kami tak berjodoh. Kencan buta? Fata, akhirnya bisa kenalan secara terbuka. Kok ada orang secemerlang ini?
Masih berjaga. Kakak, aku Lin Zijing. Malam ini bisa ajak kakak makan malam. Akan kuperhatikan ajakanmu. Tapi sebelumnya, mari kita saling mengenal dulu. Tentu, bisa dekat dengan kakak adalah kehormatan. Zenli. Dia playboy terkenal di kalangan kami. Tidur dengan banyak wanita. Lebih baik jangan dekati dia. Pak Fu, jangan fitnah orang. Kakak lihat dia. Jangan berlebihan. Tuan Lin baik, tidak seperti dia. Cuma cuek. Zenli, aku tak mau kamu dibohongi. Aku sudah dipecat oleh Pak Fu. Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Zenli, kamu butuh pria. Apakah siapa saja juga bisa? Iya, malam ini aku ke hotel. Jangan marah. Jangan katakan ini di depan Pak Fu. Pak Fu kan bilang mau hidup sederhana, masih ganggu kencanku sama kakak. Kak, kita pergi. Ritualnya saja berhasil, keluarga Shen pasti aman. Tapi kenapa wajah dingin Fu Wenjing menghantuiku? Fu Wenjing, kamu sedang gila apa? Kalau mau cari dia, ngapain minum sendirian? Aku tak layak mencarinya. Sudah sakiti dia. Sebut dia menjijikkan. Dia pasti benci aku. Berhenti bohongi diri. Waktu dia keracunan hewan, kau jaga di rumah sakit sepanjang malam. Sekarang diculik Lin Zijin, kau seperti mayat hidup. Ada lagi. Waktu itu di kafe. Sudah temui puluhan pria, tapi tak cocok. Kenapa saat kamu datang, dia lari dengan Lin Zijin? Oh, Fu Wenjing, jangan terus menipu diri sendiri. Kamu harus lebih percaya diri. Kalau dia tak suka padamu, kenapa harus menunggu kamu datang baru pergi dengan pria lain? Jelas dia ingin bikinmu marah. Karena kamu dulu buruk padanya. Mereka sekarang di hotel milik perusahaan keluargaku. Terserah kamu pergi atau tidak. Yang ingin kukatakan adalah hindari salah paham. Menjauhkan kalian. Nanti pasti menyesal. Kenapa aku bodoh-bodohan benar datang ke sini? HP-ku habis baterai. Kakak, lihat dirimu gugup. Jangan-jangan takut karena pertama kali. Aku tak akan takut. Aku pengalaman banyak. Cukup tidur dengannya, kultivasi naik. Dia masih perawan, harusnya aku senang. Ini kesempatan langka. Tapi kenapa hatiku kacau?
Tiba-tiba, Fu Wenjing, kenapa bayanganmu memenuhi pikiranku? Kakak, minum dulu. Pangeran Lin, ada hal harus ku beritahu. Masalah Direktur Fu, kan? Di kafe tadi, aku sudah tahu masih suka padanya. Maaf, Apu. 3 bulan saja. Jika kau masih tak lupa, akan kuantarkanmu padanya. Shenli, angkat telepon. Kau baik-baik saja, Kak. Lepaskan dia. Fifi! Kenapa kau di sini? Ikuti aku. Kak, aku sakit sekali. Jangan pura-pura. Kak, aku takut. Fu Wenjing, kau gila. Kak, Zijin takut. Kau membelanya. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau juru selamat? Urusanku ke hotel bukan urusanmu. Dia tunanganku. Tentu aku membelanya. Ya, sekarang kakak tunanganku. Tuan Fu, silakan pulang. Kami juga akan bahas pernikahan. Shenli, kau sadar apa yang kau katakan? Jangan bersamanya hanya karena marah padaku. Direktur Fu, jangan terlalu sombong. Mulai hari ini, tak ingin lihatmu lagi. Kalau tidak, jangan salahkan jika aku tegas. Wah, bagus sekali. Kakakku, kau sudah minum semalaman. Aduh. Tubuh Yin murni. Akhirnya sendirian. Siapa kau? Kenapa kejarku? Karena hari ini kau akan mati. Kujelaskan sebelum kau mati. Liu Ruyan kalian, untuk latih kitab hati perempuan, habiskan energi adikku. Gadis 17 tahun itu jadi mayat kering tak bernyawa. Aku ingin energi vital tubuh Yinmu. Hidupkan adikku. Liu Ruyan diusir dari sekte Hehuan karena ilmu terlarang. Jangan beri aku cerita omong kosong. Kalau sekte Hehuan menolak, mereka akan kubunuh. Kau juga. Mati juga. Kakak, kau baik. Fata! Kau. Kau baik. Aku baik, bagaimana denganmu, Kak? Makasih, kenapa kau datang? Kebetulan lewat, kenapa dia mau bunuhmu? Banyak cerita. Jadi sekarang kau pemimpin sekte Hehuan, untuk kultivasi harus cari perjaka. Untuk tingkatkan kekuatan. Jangan berani-berani bilang siapa-siapa. Kalau kau bilang, akan kubunuh kita berdua. Tidak berani. Beginilah, demi keadilan, aku punya rahasia juga. Pura lemah, kabur dari ibu tiri. Ayo kita cepat menikah.
Menguntungkan kita berdua. Setuju. Tiga pesta 2 pekan. Mereka selalu terlihat mesra. Ada kabar Lin Zijin berubah demi Shen Li. Kabar soal pernikahan mereka ternyata benar. Tuan Lin kalah. Nona Shen dan Tuan Lin ciuman 15 detik. Jangan cium. Berdua. Esa, Fu Wenjing, lepaskan aku. Tidak akan. Aku akui. Aku mencintainya. Dia pacarku sekarang, kakak Fuzong. Menariknya di depan umum tidak sopan. Fu Wenjing, sudah cukup. Tuan Lin, kapan ciuman panasnya? Kami sudah capek menunggu. Ciuman itu hal yang sakral, jangan dijadikan mainan. Aku hukum 3 gelas. Tuan Lin dan Nona Shen sangat serasi. Katanya sedang persiapkan pernikahan. Saham grup Lin meroket. Dunia bisnis gempar. Telat kau. Yes. Kok kamu? Mana si Jin? Shen Li, kita perlu bicara. Shen Li. Aku muak lihat kalian selalu bersama. kamu. Ikut aku, boleh? Suka atau tidak, bukan urusanmu. Aku sebentar lagi menikah. Shen Li, ikut aku. Aku tak akan biarkan kau menikah dengannya. Kau tak mencintainya. Suka atau tidak, apa urusanmu? Aku akan segera menikah. Semoga cepat dapat jodoh. Hai. Aduh. Tuan Lin mendekatlah. Bagus, lihat sini. Wenjing, kamu ini maunya apa? Jika masih tak bisa lupa, kejar dia kembali. Aku merasa akrab. Ada rasa familiar yang aneh. Tapi aku bersumpah melindungi gadis lain. Aku benar-benar bingung. Masih ingat wajah gadis itu? Sekarang di mana dia? Di gunung. Di sana ada sebuah sekte.
Ini lonceng Senli. Dia mendekatiku. Takdir yang dibuat-buat itu bukan karena hati yang tak setia. Demi tingkatkan kemampuan. Bertahanlah. Haha. Tuan Fu, Nona Shen benar tidak ada di sini. Nona Shen minta maaf, tak mampu tahan. Tak apa, kamu keluar dulu. Kau dulu mendekatiku, cuma untuk kuatkan diri dan lindungi diri, ya? Lalu bagaimana? Tapi itu sudah berlalu. Baik. Kenapa tidak beritahu? Aku mau libatkan kau dalam bahaya. Fu Wenjing, pernikahan sebentar lagi, jangan ganggu. Ayo, Kak, hari ini kau pengantin tercantikku. Saatnya mempelai pria. Dalam susah atau senang, sakit atau sehat, kau akan cinta, hargai, dan lindungi dia sampai akhir hayat. Aku bersedia. Untuk mempelai wanita, dalam susah atau senang, sakit atau sehat, kau akan cinta, hargai, dan lindungi dia sampai akhir hayat. Dia menolak. Dia menolak. Fu Wenjing berani benar datang. Jangan gegabah. Biarkan adik pilih. Fu Wenjing, kau benar datang. Melihatmu menikahi orang lain. Hatiku hancur. Kalau kau bisa asal pilih pria untuk naik level, mending pilih aku. Waktu itu, apa kau pernah menolong anak laki-laki tersesat di gunung? Sekarang kau ingat dialah anak kecil waktu itu? Senli, aku mencintaimu. Jangan nikahi Lin Zijin. Tetaplah bersamaku, oke? Dasar kepala batu. Akhirnya kau jujur juga berkat rencana rapi kami. Ayo kita taruhan. Sebelum nikah, kita pura-pura jadi pasangan. Kalau di hari Fu Wenjing mengacau, aku menang. Aku akan ikut dia. Kalau tidak, Jika dia tak datang, tandanya aku kalah. Aku benar-benar nikahi kau. Tetap bersamamu. Dea. Kalau pura-pura pacaran, kita harus latihan ciuman dulu, Kak. Fu Wenjing?
Kau goda aku. Sia, tulang selangkahnya menggodaku. Tidak, aku tak boleh tergoda oleh daya tarik semata. Asa-asa. Sentuh lalu kabur. Bel, kau rusak pernikahan. Bagaimana aku menghadapi ini? Fata. Sentuh keningku, apakah aku demam? Mukaku panas. Tolong. Fu Wenjing benar-benar merayuku. Jangan kira bisa goda aku. Aku akan maafkan sifat burukmu. Des. Jadi, godaanku berhasil. Energi spiritual yang kuat. Meridianku lancar. Aku menerobos. Efek latihan bersama luar biasa. Tapi Xiu harus membalas karena terobosan. Lebih baik ia tak ikut menghadapi bahaya. Shiji, aku balaskan dendam sekte kita. Dendam pergi. Ketemu. Hei, kakek. Aku butuh bantuan darimu. Ali! Aku pergi balas dendam. Tunggu aku, sayang. Bahaya. Ali dalam bahaya. Baik, segera datang. Kau benar-benar naik tingkat. Dulu saat kau kejar kami sekte Hehuan, ekspresimu tidak seperti ini. Di mana anak buahmu? Sampah yang hanya merusak. Kenapa sebut dia? Aku akan buat dia lihat langsung istri dan anaknya diperkosa sampai mati olehku. Di negara hukum kau main hakim sendiri. Kau pikir kau penjahat bebas hukum? Hari ini aku ajarimu jadi jahat. Harus dibayar. Penyesalanku terbesar. Tak bisa bunuh kau di saat yang tepat. Hari ini ku hancurkan kekuatanmu. Biar kau tak merusak masyarakat. Ali! Kau baik-baik saja. Bawa dia ke polisi, ya? Kakak senior, akhirnya aku balas dendam. Ali! Kau beritahu dia. Kau datang balas dendam. Tunanganmu pasti akan hadapi bersama, kan? Ahli.
Ahli, datang sendirian ke sini. Jika kau celaka, bagaimana denganku? Fu Wenjing, aku baik-baik saja. Lagi pula, aku balaskan dendam sekte kita. Ahli! Jangan nekat sendirian lagi, ya. Jika kau terluka, aku pasti gila. Nanti di rumah saja. Aku antar ke polisi dulu. Pulanglah cepat. Ahli, nikahilah denganku. Pelan-pelan. Sekarang tahu sakit. Mobat nggak diam. Iya. Mendim. Pak Fu, ajarin biar nurut. Aduh. Kayak gini. Obatnya belum habis. Aku mikir, lebih baik obat luka di kamar. Kotak P3 ke di ruang tamu. Di kamar ada cara lebih enak. Betul. Lily sedang hamil. Aku yang ajarin bisnis nanti. Nggak mau. Riset lebih menjanjikan. Anak masuk hiburan, paman ketiga jamin. Bayi belum lahir, 3 paman sudah sibuk. Kemarin Lindsay bilang, mau jadi ayah angkat, ajak anak ke laut. Berani dia. Aku gebuk dia dulu. Mertua, sabar dulu ya. 1 anak kurang. Kita perlu lebih banyak. Oh ya. Bikin banyak dia, Rem. Ini urusanku. Aku yang akan urus dia. Kamu anak sulung, jadi les pianonya nanti aku atur. Piano buat apa? Belajar bisnis udah. Ikut aku riset. Piano, sains, lalu piano lagi, sains lagi. Perlu anak lagi. Kamu sengaja, ya?